Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya di pagi hari ini? Sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillah sehat semuanya. Siapa yang hari ini tidak masuk? Masuk semua, Bu. Alhamdulillah kalau masuk semuanya. Semoga anak-anakku semuanya diberikan kesehatan agar bisa masuk sekolah setiap hari. Amin. Nah, untuk mengawali pagi kita hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Tadi pagi siapa ya yang sholat subuhnya di masjid? Sekarang kita berdoa dipimpin sama Nova karena dia sudah sholat subuh berjamaah di masjid. Mari Nova, kita pimpin berdoa sama-sama temannya. Teman-teman, sebelum pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Nova. Nah, untuk mengawali pagi kita di hari ini, kita akan bersama menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Teman-teman hafal tidak lagu Satu Nusa Satu Bangsa? Bisa ya? Ya. Satu Nusa Satu Bangsa sama-sama. Alhamdulillah, ternyata anak-anak hebat semuanya. Hafal lagu kebangsaan Indonesia. Nah, untuk menambah semangat kita di pagi hari ini, biar kita tambah semangat, Ibu Guru akan mengajari anak-anak untuk tepuk angin. Siapa yang bisa tepuk angin? Belum bisa, Bu. Belum bisa. Baik, kalau belum bisa, Ibu Guru akan memberikan contoh tepuk angin itu seperti apa. Nah, tepuk angin itu contohnya seperti ini. Tepuk angin. Wus, sejuknya, gitu ya, bisa? Ya, alhamdulillah kalau sudah sejuk. Nah, teman-teman, hari ini Ibu Guru akan mengajarkan kepada teman-teman tematik di tema 9, subtema 3, PB 3. Sebelum kita mulai pelajarannya, Ibu Guru ingin mengajak anak-anak semuanya untuk keluar dari kelas, kita menuju ke lapangan. Ayo, semuanya kita keluar ya. Nah, kita sudah berada di lapangan. Anak-anak, kira-kira apa yang sedang anak-anak lihat dan apa yang sedang anak-anak rasakan ketika kita sedang di lapangan seperti ini? Bentar, Bu. Lihat apa, Anissa? Ada angin. Sejuk, ada angin. Ada angin. Ada apa lagi? Ada pohon, Bu. Ada matahari, ada pohon. Oke, pintar. Bu Guru mau tanya ya, jika nanti tidak ada angin, bagaimana? Panas, Bu. Ya, murah ya. Ya, betul. Kalau tidak ada angin, nanti pasti kita akan keringatan, akan gerah, akan semut dan lain sebagainya. Nah, anak-anakku, coba satu orang saja sebutkan manfaat angin itu apa ya? Menerbangkan layang-layang, Bu. Oh iya, bisa menerbangkan layang-layang, pintar Nova. Ada yang lain tidak? Selain untuk menerbangkan layang-layang. Benora sumuk, Membuat Bu. kita sejuk. Hujan, Bu. Membuat kita sejuk, pintar. Nah, itu semuanya adalah manfaat dari angin. Nah, anak-anakku, karena kita sudah selesai berada di lapangan, mari kita masuk ke dalam kelas lagi ya. Nah, sekarang kita akan belajar tema 9, kayaknya negeriku, subtema 3, pembelajaran 3.
Nah, anak sudah melihat semuanya PowerPoint-nya? Iya, Bu, sudah. Sudah, Bu. Pelajaran kita hari ini, kita itu nanti akan bisa yang pertama, nanti anak-anak akan bisa menjelaskan perubahan energi alternatif dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menganalisis perubahan energi alternatif dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, membuat kincir angin. Yang keempat, menyajikan laporan hasil percobaan membuat kincir angin. Yang kelima, menyusun informasi tentang penggunaan energi alternatif dari seorang tokoh melalui wawancara. Dan yang keenam, melaporkan hasil wawancara menggunakan kalimat efektif. Nah, kalau tadi kita sudah berada di lapangan mengamati beberapa hal yang ada di lapangan, Ibu Guru ingin mengajak teman-teman semuanya, coba diperhatikan. Di PowerPoint-nya Ibu Guru ada gambar apa saja itu ya? Yang pertama gambar apa coba? Siapa yang bisa? Lampu, Gambar Bu. apa? Sudah, Bu. Gambar yang Ya. kedua gambar apa? Ada bendungan. Air, Oh Bu. iya, bendungan ini ada air mengalir ya, begitu ya. Gambar yang ketiga gambar apa ya? Ombak. Ya, gelombang air laut. Sedangkan gambar yang keempat itu gambar apa? Kincir. Kincir angin, pinter. Nah, dari keempat gambar itu, anak-anakku, itu adalah beberapa contoh energi alternatif yang ada di bumi kita. Masih ada beberapa contoh lagi sebenarnya, tapi Ibu Guru memberikan contohnya hanya 4 itu. Nanti teman-teman bisa mencari yang lainnya. Selanjutnya, kita akan menyimak bersama cuplikan dari video tentang macam-macam sumber energi alternatif. Sudah siap semuanya? Sudah, Bu. Sudah. Nanti teman-teman silakan diamati. Jika ada yang mau ditanyakan sama Ibu Guru, boleh bertanya. Macam-macam sumber energi alternatif yang kita pelajari kali ini adalah bersumber dari sumber daya alam non-hayati dan hayati. Non-hayati artinya beberapa sumber energi alternatif yang merupakan sumber daya alam yang tidak hidup, serta dapat diperbarui, seperti air, angin, matahari, gelombang air laut, dan panas bumi. Sumber energi alternatif hayati berasal dari makhluk hidup seperti hewan dan tumbuhan. Sumber energi hayati disebut biomasa. Biomasa terdiri dari biogas, bioetanol, biodiesel, biomasa padat, dan cair. Sumber energi alternatif non-hayati, mari kita pelajari. Yang pertama adalah matahari. Matahari merupakan sumber daya alam non-hayati yang dapat diperbarui. Matahari dapat dimanfaatkan untuk diubah menjadi energi listrik menggunakan panel surya. Panel surya adalah alat yang mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik. Oleh karena itu, waktu penggunaan panel surya yang paling tepat adalah ketika cuaca sedang terik. Yang kedua adalah air. Air merupakan sumber daya alam yang dapat diperbarui dan memiliki banyak manfaat. Air dapat dimanfaatkan untuk diubah menjadi energi listrik, salah satunya menggunakan turbin air. Turbin air adalah alat yang mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Air dialirkan ke kipas turbin dengan kecepatan tinggi. Air tersebut akan menggerakkan poros turbin yang akan diteruskan ke generator listrik untuk diubah menjadi energi listrik. Nah, di sini ada gambarnya ya, Nak ya. Yang kedua, angin. Angin merupakan dasar sumber daya alam yang dapat diperbarui. Angin dapat dimanfaatkan untuk diubah menjadi energi listrik, salah satunya menggunakan kincir angin. Kincir angin adalah alat yang mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Angin akan menggerakkan baling-baling dengan kecepatan tinggi. Angin tersebut akan menggerakkan poros kincir yang akan diteruskan ke generator listrik untuk diubah menjadi energi listrik. Nah, itu tadi adalah macam-macam sumber energi alternatif. Ibu Guru hanya menyebutkan 3 contohnya saja. Nanti anak-anak semuanya bisa mencari contoh yang lainnya. Dari video tadi, Ibu Guru mau tanya,
ada matahari, ada air, ada angin. Kira-kira tadi di dalam penjelasan video tadi ada beberapa perubahan energi alternatif. Apa saja ya? Siapa yang bisa? Dewi, bisa Dewi? Iya, Bu. Apa tadi, Dewi? Energi panas matahari menjadi energi listrik. Contohnya lampu tenaga surya ngeten kok. Iya, pinter Dewi, good job. Itu salah satu tadi contoh perubahan energi dari energi matahari menjadi energi listrik. Salah satunya adalah panel surya. Ada lagi tadi perubahan energinya yang ada di video? Pak Dedi? Perubahan apa tadi yang terjadi? Atau ada yang lain? Silakan. Saya, Bu. Ya, Nova. Perubahan apa tadi, Nova? Energi gerak menjadi energi listrik, Bu. Ya, contohnya? Contohnya kincir angin. Ya, kincir angin sama turbin air. Itu adalah beberapa contoh perubahan energi alternatif. Nah, selanjutnya bicara tentang kincir angin bentuknya seperti ini bukan? Iya, Bu. Ya, Bu. Ada yang sudah pernah melihat kincir angin? Di TV, Bu. Oh, di TV. Rumah saya ada, Bu. Oh iya, bagus. Kira-kira kalau tidak ada angin, bisa tidak kincir anginnya berputar? Tidak. Berarti perlu adanya angin untuk bisa menggerakkan kincir angin tersebut. Nah, teman-teman, anak-anakku semuanya, kita di sini nanti akan mencoba untuk membuat kincir angin sederhana. Ada yang sudah pernah membuat kincir angin sederhana? Pernah, Bu, waktu TK. Oh, waktu TK. Luar Saya biasa pernah ya. beli, Bu. Masih ingat apa tidak langkah-langkah dan alat serta bahannya yang digunakan untuk membuat kincir angin? Masih, Bu. Masih. Nah, untuk lebih jelasnya, Ibu Guru ingin mengajak anak-anakku semuanya untuk menyaksikan cara membuat kincir angin sederhana. Nanti anak-anakku di sini diharapkan bisa menentukan atau mengidentifikasi alat, bahan, serta langkah-langkah cara pembuatan kincir angin sederhana. Sudah siap untuk menonton lagi? Siap, Bu. Siap ya. Silakan dilihat dengan seksama. Halo teman-teman semua, di video kali ini aku akan berbagi tutorial membuat kincir angin sederhana. Tonton videonya sampai akhir ya, dan ikuti langkah-langkahnya. Bahan yang diperlukan yaitu kertas origami. Di sini aku menggunakan ukuran 16 x 16 cm. Langkah yang pertama, lipat kertas secara diagonal menjadi dua bagian sama besar. Buka lipatan dan lakukan hal yang sama pada sisi yang satunya. Kemudian buka kembali lipatan. Kemudian kita akan memotong tiap-tiap garis diagonal, akan tetapi tidak sampai ke titik pusat ya teman-teman. Dipotong seperti ini.
Jika sudah, selanjutnya kita akan memberi lem. Kita beri lem di bagian ujung seperti ini ya teman-teman, sesuai yang aku contohkan. Jika sudah, selanjutnya ujung-ujung yang diberi lem tadi kita tempel ke titik pusat yang ada di tengah. Seperti ini ya teman-teman. Jika sudah, selanjutnya kita sediakan kertas berbentuk lingkaran seperti ini ya teman-teman. Ini aku mencetaknya menggunakan uang logam Rp100. Kemudian diberi lem dan ditempel seperti ini ya teman-teman, di bagian tengah. Selanjutnya, sediakan satu buah kertas origami lagi dengan ukuran yang sama seperti tadi ya teman-teman. Kemudian kita gulung-gulung seperti ini. Ini akan digunakan sebagai penyangga kincir anginnya ya teman-teman. Jika sudah, kemudian kita lem bagian ujung gulungan. Selanjutnya, kita potong bagian ujung kanan dan kirinya ya teman-teman, supaya lebih rapi. Kemudian, kita sediakan satu buah kertas origami lagi dan dipotong kira-kira dengan ukuran seperti ini ya teman-teman. Jika sudah, kemudian kertas tadi kita gulung-gulung seperti ini. Usahakan menggulungnya diberi ruang kosong di bagian tengahnya ya teman-teman. Kemudian kita lem di bagian ujungnya. Selain menggunakan gulungan kertas, teman-teman juga bisa menggunakannya dengan sedotan bekas ya teman-teman, dengan dipotong sesuai ukuran. Jika sudah, selanjutnya kita akan merangkainya menggunakan jarum pentul ya teman-teman. Langkah yang pertama, kita lubangi dulu bagian penyangganya. Jika sudah, selanjutnya kita lubangi bagian tengah kincir angin. Jika sudah, selanjutnya kita masukkan gulungan kertas tadi dan masukkan juga penyangga kincir angin yang telah dilubangi tadi ya teman-teman. Selanjutnya, agar tidak tertusuk jarum, kita beri solasi di bagian ujungnya seperti ini ya teman-teman. Selain itu, solasi ini juga berfungsi untuk mengencangkan rangkaian kincir angin supaya tidak mudah lepas ya teman-teman. Dan kincir angin sederhana dari kertas origami yang kita buat sudah jadi. Anakku, sudah dilihat tadi videonya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, alhamdulillah kalau sudah melihat. Tadi, Nova mau tanya Ibu Guru. Tadi alat dan bahan yang digunakan untuk membuat kincir angin sederhana apa saja ya? Kertas lipat, Bu. Ya, kertas lipat. Terus ada apa lagi? Gunting. Gunting. Apa ya, Terus? Bu? Yang buat melengket itu apa, Bu? Lem. Lem. Ya, teman-teman ya. Iya. Terus ada apa lagi selain lem? Yang buat untuk Jarum. membuat tongkatnya? Papan.
pakai sedotan bisa, atau pakai gulungan dari kertas juga bisa. Terus untuk mengkaitkannya tadi pakai apa? Jarum, Pakai Bu. jarum. Bisa pakai jarum pentul atau bisa pakai paku payung. Itu adalah alat dan bahan yang digunakan untuk membuat kincir angin sederhana. Nah, selanjutnya teman-teman semuanya, tadi di pembuatan kincir angin sederhana, langkah yang pertama dilakukan apa ya kira-kira? Ayo, siapa yang tahu? Melihatkan kertasnya, Bu. Melipat kertasnya dengan Dibentuk pola. dibentuk pola. Dia membentuk diagonal. Kemudian setelah itu diapakan? Gunting. Digunting, dipotong, tapi tidak sampai titik satunya. Ya, Satunya. ya, itu adalah beberapa langkah-langkah. Nah, tadi itu sudah teman-teman sudah bisa ya, kalau misalnya ibu guru menyuruh anak-anak untuk membuat kincir angin sederhana, bisa ya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Nah, Ini alat dan bahannya. Kemudian nanti teman-teman juga akan mengetahui langkah-langkahnya. Nah, sekarang anak-anak silakan ibu guru akan membentuk 3 kelompok dari 9 anak ini. Kelompok yang pertama yaitu kelompoknya Anita, kemudian Nova sama Aryati. Kelompok yang kedua Fatima, Dewi, sama Eko. Dan kelompok yang ketiga kelompoknya Lucy, Dedi, sama Anita. Nah, teman-teman, karena sudah dibentuk kelompok, silakan siapkan alat dan bahannya untuk membuat kincir angin. Kemudian nanti ibu guru akan memberikan waktu kepada anak-anak 20 menit cukup atau 10 menit saja? 15 menit, Bu, 15 menit. 15 menit. Oke. Baik, 15 menit. Ibu guru akan memberikan waktu 15 menit kepada anak-anak untuk bisa menyelesaikan kincir angin ini tadi dengan kertas origami. Silakan berkumpul dengan kelompoknya. Nanti setiap kelompok akan mempresentasikan hasil dari kincir angin yang sudah dibuat. Silakan bekerja. Sudah selesai? ya, Bu. Sudah. Siapa? Kelompoknya Anissa. Kelompok 3 ya, Anissa ya. Sudah selesai, Anissa? Iya, Bu. Sudah, Bu, sudah jadi. Oke, silakan tunjukkan ke teman-temannya kincir anginnya yang sudah jadi. Tapi saya pakainya kertasnya tidak kertas origami, Bu, enggak punya. Oh gitu, ya sudah nggak apa-apa, yang ada saja. Yang penting bisa membentuk kincir angin. Ya, bagus. Nah, coba sekarang Anissa jelaskan di depan sama teman-teman kelompoknya itu. Nanti silakan Anissa jelaskan alat, bahan, serta langkah-langkah untuk membuat kincir angin. Silakan Anissa dipresentasikan. Ya, Bu. Teman-teman, ini kincir angin yang kelompok kami buat. Alat bahannya itu ada kertas, buffalo, kemudian ada lem, gunting, dan ini pengaitnya menggunakan sedotan. Cara kerjanya yang pertama, melipat kertas buffalo yang berbentuk persegi sesuai garis diagonal, kemudian dipotong tidak sampai ke tengah, lalu direkatkan ya, Bu ya. Ya, ditempel. Tempel sampai membentuk kincir angin seperti ini. Langkah selanjutnya yaitu membuat tangkainya. Tangkainya kami buat dari gulungan kertas. Kemudian kami pasangkan dengan sedotan dan kami lem. Jadi seperti ini kincir angin kami sudah jadi. Bagus, Anissa. Hebat. Kelompok yang lain
Kira-kira ada nggak yang mau ditanyakan dari kelompoknya Anissa tadi? Saya, Bu. Oh iya, silakan, boleh. Anissa Mbak nanti Anissa. ditulis ya, pertanyaannya ditulis. Coba ditiup kincir anginnya apakah bisa bergerak? Bisa bergerak apa tidak, Anissa? Sebentar Bu, lepas. Oh iya, silakan dibenarkan lagi biar bisa berputar. Tak tiup. Muter Bu. Alhamdulillah, muter. Wah. Ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman? Bu, apa kuncinya bisa berputar? Apa Nisa tadi? Tadi kan bisa muter karena ada angin. Iya betul, karena tiupannya itu adalah angin. Ada yang mau tanyakan lagi? Kalau misalnya dibuat lari bisa berputar apa tidak, Bu? Bisa tidak, Anissa? Tadi saya sudah lari-lari kencang sekali kayak kipas. Oh, good. Bisa berputar ternyata teman-teman. Sudah? Tidak ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, Ibu Guru akan menjelaskan langkah-langkahnya. Ini tadi Anissa sudah membuat langkah-langkah dari kincir angin. Nah, kemudian dari hasil presentasinya Anissa tadi, Anissa mencatat beberapa pertanyaan dari teman-teman. Kemudian Anissa juga menjawab dari pertanyaan teman-teman. Nah, dari pertanyaan tadi tentang kincir angin, hari ini Ibu Guru punya sebuah percakapan, sebuah teks percakapan wawancara tentang penggunaan energi alternatif. Nah, di sini ada Dedi dan Pak Adi. Ibu Guru ingin menunjuk. Di sini ada yang namanya Dedi. Dedi mau bantu Ibu Guru? Hah? Mau bantu Ibu Guru? Nggak bisa jadi guru, Bu. Bukan, mau bantu Ibu Guru apa tidak? Mau. Oh iya, kalau mau minta tolong, Dedi nanti melakukan wawancara sama Nova. Dedi menjadi Dedi di situ di dalam teks, sedangkan Nova menjadi Pak Adi, seperti itu. Coba Dedi mulai ya, dari Dedi dulu. Silakan. Ya, terima kasih Dedi sama Nova karena sudah membantu Ibu Guru dalam melakukan wawancara. Ya, Bu. Ibu Guru nanti karena Dedi dan Nova sudah berani membantu Ibu Guru membacakan teks wawancara tadi, nanti Ibu Guru akan kasih 1 bintang sama kalian. Yeay. Ya, Are. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Saya kan tadi Oh sudah iya, selesai. kalau mau minta bintang berarti nanti harus mau atau harus bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Guru. Begitu ya? Siap, Nah, Bu. dari teks wawancara tadi kita dapat mengambil sebuah pengertian bahwa wawancara itu merupakan kegiatan yang dapat menambah pengetahuanmu mengenai sesuatu hal. Kemudian dengan wawancara kita mendapatkan informasi langsung dari narasumber yang ahli. Dan untuk melakukan wawancara kita perlu menentukan topik dan narasumber yang sedang diwawancara. Anak-anakku, itu sedikit penjelasan dari Ibu Guru. Untuk LKPD-nya, nanti Ibu Guru akan jelaskan ke anak-anak. Sebentar, Ibu Guru akan tampilkan LKPD-nya. Sudah ya, sudah saya tampilkan. Nanti teman-teman tugasnya silakan dikerjakan di LKPD tersebut. Sudah selesai? Jika sudah selesai, anak-anak, sebagai evaluasi di hari ini, nanti anak-anak silakan kerjakan soal-soal yang diberikan oleh Ibu Guru. Nanti jika ada yang tidak dipahami atau mengalami kesulitan, silakan anak-anak juga bisa minta tolong sama Ibu Guru. Mengerti? Ngerti, Bu. Ya. Kalau begitu,
kesimpulannya untuk hari ini kita sudah belajar apa saja tadi? Energi Angin. alternatif, Bu. Energi alternatif, Wawancara. wawancara. Ada lagi? Membuat 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 kincir Itu angin. adalah materi yang kita pelajari hari ini. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan bisa tanya sama Ibu Guru ya. Untuk menutup kegiatan kita di siang hari ini, anak-anak, coba tadi siapa ya yang memimpin berdoa ya? Yang memimpin berdoa tadi yang Saya, sholat Bu. subuhnya, oh ya Nova, sholat subuhnya berjamaah di masjid ya. Sekarang Iya, minta Bu. tolong Ibu Guru dibantu untuk menutup berdoa sama-sama, Nova. Teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Nova. Terima kasih anak-anakku. Ibu Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.